fikih muamalah dalam bisnis syariah. Prinsip-prinsip dasar muamalah. Dalam rangka memahami dan mengembangkan muamalah dalam bisnis syariah, maka sebelumnya harus memahami prinsip-prinsip dasar yang dirumuskan oleh para pakar hukum Islam atau fuqaha sebagai berikut. Muamalah terkait dengan akidah dan akhlak, muamalah terkait dengan akidah dan akhlak, muamalah bersifat umum, prinsip muamalah adalah boleh, muamalah dibangun atas dasar ilat atau ratio legis, dan kemaslahatan. Muamalah umumnya bersumber dari kebiasaan dan tradisi. Muamalah berdimensi moral dan hukum. Muamalah terdiri dari norma-norma hukum yang tetap dan berubah. Muamalah berpotensi pada kebersamaan jamaiyah. Berikutnya adalah larangan-larangan dalam fikih muamalah. Riba terbagi menjadi dua, yaitu riba jual beli atau bai, kemudian riba qard atau utang piutang. Riba jual beli atau bai terbagi menjadi dua, riba fad atau riba nasi'ah. Kemudian riba qard atau utang piutang terbagi menjadi dua, riba nasi'ah dan riba jahiliyah. Kemudian tadlis. Tadlis adalah tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat. Tadlis dapat terjadi dari segi kuantitas barang, kualitas barang, harga barang, serta waktu penyerahan. Tindakan-tindakan termasuk dalam kategori tadlis di pasar modal adalah sebagai berikut. Yang pertama, front running, yaitu tindakan anggota bursa efek yang melakukan transaksi lebih dahulu atas suatu efek tertentu atas dasar adanya informasi bahwa nasabahnya akan melakukan transaksi dalam volume besar atas efek tersebut, yang diperkirakan mempengaruhi harga pasar. Tujuannya untuk meraih keuntungan atau mengurangi kerugian. Menyesatkan, yaitu membuat pernyataan atau misleading information atau informasi yang memberikan keterangan secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga efek di bursa efek. Kemudian goror. Dalam istilah fikih muamalah, goror adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya. Terdapat 4 macam bentuk gahar. Yang pertama yaitu gahar dalam kuantitas, yang kedua gahar dalam kualitas, gahar dalam harga, yang keempat gahar dalam waktu penyerahan. Kemudian maisir atau kimar. Secara harfiah kata maisir berarti memperoleh suatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja. Sementara itu, secara terminologi, maisir adalah setiap akad yang menguntungkan salah satu pihak dengan menggantungkan pada suatu tindakan atau peristiwa tertentu yang tidak pasti atau goror. Contoh maisir adalah taruhan atas pertandingan sepak bola, judi melalui undian berhadiah di pasar modal, transaksi yang bersifat option sangat berpeluang dijadikan ajang perjudian atau ketidakjelasan para pihak. Allah Subhanahu wa taala telah memberi penegasan. Selanjutnya adalah gabren. Secara etimologi, gabren artinya tipu daya atau al-qidah. Sedangkan gobren secara terminologi adalah ketidakseimbangan antara dua barang atau objek yang dipertukarkan dalam suatu akad, baik segi kualitas maupun kuantitasnya. Gabren terdiri dari gaben ringan atau yasir dan gaben berat atau fahishi. Para ulama sepakat bahwa gaben ringan dan tidak mempengaruhi akad jual beli, sedangkan dalam gab berat terbagi menjadi 3 pendapat. Kemudian perilaku bisnis yang termasuk kategori gabri berat antara lain talaqi rukban, mutarsal, najsi. Talaqi rukban adalah jual beli barang dengan harga jauh di bawah harga pasar karena pihak penjual tidak mengetahui harga tersebut. Mutarsal adalah tindakan pengelabuan yang dilakukan oleh pedagang terhadap pembeli yang tidak mengetahui harga pasar serta tidak memiliki kemampuan untuk melakukan tawar harga. Dan najsi adalah rekayasa pasar dalam demand, yaitu apabila seorang konsumen atau pembeli menciptakan permintaan palsu terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Kemudian yang terakhir adalah monopoli atau ihtikar. Ihtikar adalah membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjualnya kembali pada saat harga lebih mahal.